Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dariswa Prismala dengan NIM 19051214092, Prodi S1 Sistem Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Sekarang saya akan membahas definisi jaringan komputer terlebih dahulu. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Kemudian, jaringan komputer terbagi menjadi dua jaringan, yaitu yang pertama adalah jaringan terpusat, yaitu di mana semua pemrosesan pada data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Jaringan ini banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi, yaitu sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan jaringan terpusat yaitu kemudahan untuk penganalisisan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya, optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang diperlukan untuk perawatan sistem. Kekurangannya yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Data yang ada tidak fleksibel. Kemudian jaringan terdistribusi. Kelebihannya untuk memperkecil biaya kebutuhan pengembangan, meningkatkan kepuasan pada pemakai. Kekurangannya yaitu memiliki potensi kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software, standarisasi tidak dapat tercapai. Sekarang kita akan masuk pada jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama adalah LAN. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Selain beroperasi dalam ruang yang terbatas, LAN biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Contoh dari LAN adalah lab komputer dan warnet. Yang kedua adalah PAN. PAN merupakan jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, yaitu berjarak kurang lebih 1 meter. Contoh dari PAN adalah menghubungkan HP, mouse, printer dengan laptop menggunakan Bluetooth. Yang ketiga adalah MAN, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Contoh dari MAN adalah jaringan pada kampus, perkantoran, pemerintah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah WAN, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dan canggih daripada LAN dan MAN. WAN dapat digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lainnya. Contoh WAN adalah internet. Sekarang kita masuk pada jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat. Intranet berfungsi untuk menciptakan ruang kerja digital di dalam perusahaan. Dengan kata lain, intranet dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan suatu perusahaan secara internal. Yang kedua adalah internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang dapat menghubungkan semua perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini dapat diakses secara publik untuk mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama adalah ad hoc, sebuah jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node yang bersifat dinamik dan spontan. Jaringan ini dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur. Contohnya seperti pada konferensi atau ruang kuliah. Dan jaringan ini dapat tersedia dengan cepat, yaitu menggunakan notebook untuk menyebarkan dan berbagi informasi di antara user. Selanjutnya adalah infrastruktur, sebuah jaringan yang memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai pendukung antara satu end user ke end user lainnya. Perangkat yang menjadi penghubungnya adalah access point.
Akses point ini mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak akses point dapat memperluas jangkauan dari WLAN. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, topologi jaringan dipakai oleh suatu perusahaan, lembaga, atau institusi untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan aman antar anggota. Topologi jaringan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus mentransmisikan paket data dan juga informasi yang dikirimkan oleh server ke dalam komputer-komputer klien dengan menggunakan kabel, konektor, dan juga bus yang menghubungkan antar komputer. Kelebihannya yaitu menghubungkan antar kabel secara linier, secara seri, tidak menggunakan peralatan atau hardware aktif, menggunakan konektor tipe T. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan kabel jaringan yang sangat panjang dan banyak, dukungan teknisi ahli yang jarang, tidak cocok digunakan pada lalu lintas akses data yang tinggi karena akan melambat ketika terdapat akses data tinggi. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring ini memanfaatkan sebuah sirkulasi atau alur tertentu yang memungkinkan setiap informasi dan juga paket data mengalir secara berurutan. Kelebihannya yaitu membutuhkan perangkat keras jaringan komputer yang tidak banyak, mudah untuk diimplementasikan, biaya perawatan dan pengimplementasian yang murah dan ekonomis, perawatan atau maintenance yang murah, cocok untuk diaplikasikan pada jaringan komputer yang kecil. Kekurangannya yaitu proses transfer data yang tidak secepat topologi jaringan star atau tree dan mesh. Apabila terjadi kesalahan atau kegagalan pada sebuah komputer klien, maka seluruh jaringan akan terganggu. Semakin banyak komputer klien, maka proses transmisi data akan menjadi semakin lama. Sangat tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah jaringan dengan. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang umum dan juga populer untuk digunakan dalam sebuah jaringan komputer, baik jaringan LAN, jaringan internet secara nirkabel maupun dengan menggunakan kabel jaringan. Kelebihannya yaitu dapat menggunakan berbagai tipe kabel jaringan ataupun berbagai tipe frekuensi nirkabel. Kecepatan transfer yang lebih stabil, dapat melakukan pengontrolan terhadap lalu lintas data, cenderung lebih stabil ketika terjadi akses lalu lintas data yang tinggi. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya implementasi yang lebih tinggi dibandingkan ring dan juga bus. Ketika perangkat jaringan rusak, maka jaringan tersebut akan mengalami kerusakan dan. Yang keempat adalah topologi tree. Topologi tree merupakan topologi yang dimanfaatkan untuk menggabungkan beberapa jaringan komputer menjadi satu buah jaringan komputer besar. Kelebihannya yaitu sistem keamanan jaringan yang terjaga dengan baik, dapat menggunakan sistem basis data terpusat ataupun terdistribusi, kinerja akses data yang baik dan cepat. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya implementasi yang tidak murah, tidak cocok untuk digunakan pada jaringan berskala kecil. Biasanya membutuhkan perangkat keras jaringan yang lebih berkualitas tinggi, harus menggunakan sebuah komputer server dengan. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan gabungan dari sebuah topologi bus, ring, juga topologi star. Hal ini disebabkan karena topologi mesh akan menghubungkan semua komputer klien dan komputer server menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelebihannya yaitu arus informasi akan berjalan dengan sangat cepat dan lebih efisien. Komputer klien saling terhubung satu sama lain sehingga dapat melakukan proses komunikasi dengan cepat dan mudah. Dapat melakukan remote access terhadap server sehingga memungkinkan data di dalam server dirubah dengan menggunakan komputer klien. Kekurangannya yaitu membutuhkan kabel yang sangat banyak seperti topologi ring dan juga bus. Keamanan server yang rentan karena komputer klien dapat dengan mudah melakukan pengontrolan terhadap server. Sangat tidak cocok digunakan pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak data penting dan rahasia. Yang keenam adalah topologi extended star.
Topologi ini merupakan perkembangan dari topologi jaringan star, di mana konsep dasar dari topologi jaringan ini adalah sama dengan topologi star, hanya saja topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasanya. Kelebihannya yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain apabila satu komputer ada yang mengalami kerusakan dalam jaringan. Kekurangannya yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan. Selanjutnya kita masuk pada jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berkabel, sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Namun, jaringan ini memerlukan penghubung berupa kabel jaringan. Contohnya yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. Yang kedua adalah jaringan nirkabel, suatu jaringan yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Contohnya seperti Wi-Fi. Sekarang kita masuk pada jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama adalah unicast, merupakan metode jaringan yang konsep pengirimannya adalah point to point atau one to one. Jadi, paket data informasi yang dikirim hanya akan diterima oleh satu host. Yang kedua adalah multicast. Multicast merupakan jaringan yang metode pengirimannya berupa one to many, di mana paket data informasi yang dikirimkan dapat diterima oleh satu grup yang terdiri dari beberapa host. Yang terakhir ada broadcast, merupakan jaringan yang metode pengirimannya adalah one to everyone, yang berarti jaringan ini dapat mengirimkan paket data informasi ke semua host secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.